Kan menteri juga pengabdian. Iya, tapi kan saya tidak punya hutang yang lebih terhadap negara ini. Saya punya hutang lebih terhadap masyarakat Sulawesi Tengah. Wah, betul merinding. Artinya bahwa Karena kalau tidak masyarakat Sulawesi Tengah, Kamat tidak seperti ini. ya saya tinggal jadi toke saya di Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Minum guys, silakan ya. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Iya. Tentunya dengan narasumber yang tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena beliau sudah punya perahu. Oh ya, selamat datang co-hostku. Kemarin saya tidak didampingi beliau waktu podcast Sanganipa. Saya tidak tahu menolak dia. Tidak, kan sama kan Sanganipa. Kok apa dan? Sanganimo. Oh, luar biasa. Kenapa 2 kali kalau bukan dapat Ali? Masuk, tangan luar biasa. Nah, Arif, kita perkenalkan dulu narasumber Oke. kita ini. Meskipun suka spill ini. Iya, suka spill, boleh. Nah, narasumber kali ini adalah seorang pria yang penuh pesona. Cakep. Punya rumah di Swadaya. Cakep. Calon gubernur dengan survei di atas rata-rata. Cakep. Pastinya hobi bantu Saraba. Siapa dia? Bapak Ahmad Ali namanya. Luar biasa. Apa kabar Kamat? Alhamdulillah sehat. Selamat datang kembali Kak di Saraba. Kemarin kita di Kampung Saraba tuh Kak. Ya. Dan Kakak ini baru pulang naik haji loh. Iya. Umur berapa kan naik haji? Saya umur naik haji. Sekarang kan umur 55 tahun. 55 tahun. Oh, berarti kalau sama Torik. Torik kenapa? Torik 2 bulan sudah naik haji. Bulan. Iya, 2 bulan kok. Oh, cuma sekarang sama anak teman saya. Oh kenapa? Belum lahir sudah haji. Luar biasa. Langsung luar biasa. Semalam deklarasi Kak? Tadi malam ya bisa dibilang deklarasi Oke. oleh para relawan. Tapi poinnya sih bagi saya semalam itu bukan persoalan deklarasinya ya. Oke. Iya. Tapi animo, respon masyarakat Oke. atas kegiatan itu. Karena Iya. kenapa? Saya melihat ini adalah jawaban Oke. dari banyaknya tuduhan Oh iya. yang selama ini dialamatkan kepada relawan Ahmad Ali Oke. Aka Oke. yang dianggap bahwa semua orang bergabung Iya. Oke. di barisan AA Aka ini karena mengharapkan sesuatu. Oh iya. Nah, tadi malam kenapa dalam beberapa testimoni mereka dengan tegas menyampaikan memberi bantahan itu. Oke. Karena memang acara semalam itu disiapkan sangat singkat sehari. Sangat singkat, sehari. Hanya 1 hari dan kemudian 1 rupiah pun diberi di ongkosi Tidak ada. Luar biasa. Nah, Karena orang bilang kan kalau Mat Ali yang kumpulin biasa ada uangnya. Nyala bangku. Itu berarti menunjukkan bahwa keseriusan Kamat maju. Karena ada yang bilang Kamat tidak serius maju pilgub kali ini. Nah, memang anggapan itu tidak salah. Iya. Karena tentunya ini berangkat dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Yang sebelumnya 2020 kan begitu juga. 2015 saya ingin sekali maju. 2015 Ya. bahkan. Oke. Terus saya mencoba melakukan sosialisasi, tapi saat itu kemudian oleh partai dan kemudian oleh keluarga saya Oke. menyampaikan bahwa kamu baru selesai Iya. dipilih menjadi anggota DPR DPR, RI. betul. Belum setahun mengabdi, sekarang sudah mau jadi Gubernur. gubernur. Oke. Nah, perdebatan itu sempat muncul di kalangan pendukung. Oke. Bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul. Kemudian saya berpikir bahwa seorang pemimpin harusnya jangan berpegang pada prinsip seperti itu. Oke. Kesempatan itu harus diciptakan oleh pemimpin. Betul. Karena- Bukan menunggu kesempatan. Ya, kalau menunggu kesempatan, pada akhirnya nanti kita akan memilih jalan, tidak lagi melihat jalan itu baik atau tidak, Betul. hianat atau tidak. Wah. Kan? Ini ada disinggung nggak sih? Nah. Ketika kemudian kita bicara tentang kesempatan itu tidak datang 2 kali, begitu kesempatan datang, Iya. kita tidak lagi melihat nilai di situ. Oke. Yang penting tujuannya kekuasaan. Saya tidak memilih pada posisi itu. Oke. Kemudian 2020 pun demikian. Iya, 2020 Sudah saya digadang-gadang. Nah,
saat itu mungkin waktu terbaik buat saya. Iya harusnya. Nah, tapi sekali lagi bahwa saya patuh Oke. terhadap keputusan partai Nasdem yang saat itu kebetulan saya diamanati menjadi wakil ketua umum, sehingga saya harus memimpin konsolidasi. Oh iya betul. Nah, waktu itu cara berpikir saya begini. Bayangkan kalau Ahmad Ali wakil ketua umum yang ditugasi oleh ketua umum memimpin konsolidasi, menertibkan para kader betul di seluruh Indonesia. Betul. Terus saya sendiri sebagai orang yang diamanati, terus saya tidak patuh. Betul. Nah, maka sulit bagi saya untuk maju, mendisiplinkan partai kader-kader Partai Nasdem. Oke. Nah, itu kemudian saya memegang satu prinsip bahwa dalam berorganisasi itu ada ketaatan memimpin dan ketaatan dipimpin. Artinya ketika pimpinan sudah memberikan garis seperti itu, harus kita taat. Nah, di 2024 ini, insya Allah masyarakat Sulawesi Tengah tidak perlu lagi ragu. Iya. Karena 2 kali PHP. Karena saya sudah PHP. Di PHP. Karena saya sudah mengambil keputusan. Bulat kayak? Saya sudah mengambil keputusan bulat bahwa saya 2024 ini adalah waktu yang tepat buat saya untuk membalas atau mengabdikan diri saya, atau memberikan pengabdian terbaik saya untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Pertanyaannya gimana dengan partai? Merinding saya dengarnya. Tentunya konsekuensi dari keputusan saya. Karena saya akan fokus menjadi calon gubernur dan insya Allah jadi gubernur. Iya, amin. Karena tidak akan ada amin kalau tidak Ali. Ya. Maka kemudian saya memutuskan untuk kebetulan kan Nasdem akan kongres di 2024. Bulan berapa? Agustus. Jadi saya sudah memutuskan bahwa saya tidak bersedia akan jadi pengurus partai. Tidak lagi jadi pengurus. Nah, karena saya akan fokus untuk menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Tidak lagi menjadi pengurus Nasdem. Tapi masih menjadi kader Nasdem. Tetap saya kader Partai Nasdem karena saya tidak mungkin akan fokus pada 2 wilayah yang berbeda. Betul. Nah, jadi, berarti memang memfokuskan diri. Saya akan fokus. Jadi walaupun saya tahu bahwa jabatan semua politisi pasti menghendaki. Siapa yang mau jadi wakil jabatan itu? Tapi bagi saya setiap kebaikan masyarakat Sulawesi Tengah wajib dibalas. Harus balas. Tepuk tangan luar biasa. Tapi Kak, kita mau bertanya dulu Kak, dengan banyaknya relawan yang terkumpul ini Kak, kan ada berbagai macam kan Kak. Kira-kira tugasnya relawan nanti ini apa Kak? Iya, karena jangan-jangan hanya banyak percuma tapi tidak tugas. Ya pasti bukan maksud Susupo. Itu relawannya siapa Susupo? Jadi tugas relawan itu, insya Allah mereka sangat memahami. Iya. Karena bukan baru pertama kali menjadi relawan. Mereka ketika bergabung di relawan, kerja mereka bukan memposting di warung kopi, bukan bicara mewakili masyarakat, bukan baku bantai di grup WA, bukan baku bantai di Facebook. Jadi tugas mereka sangat pahami bahwa mereka harus konsolidasi, menyebar di semua akar rumput untuk bersama-sama masyarakat, untuk pemahaman masyarakat, membawa pikiran yang ada di kepala saya, yang kira-kira nanti begini, kalau Pak Ahmad Ali jadi gubernur, ini akan dibikin, ini akan dilakukan. Jadi penyambung lidah. Jadi karena waktunya begitu pendek, saya tidak mungkin bisa menjangkau semua wilayah Republik Sulawesi Tengah ini. Makanya dibutuhkan relawan. Dibutuhkanlah relawan. Relawan itu adalah orang yang rela. Betul. Bukan yang dibayar. Iya. Karena mereka memang tak terbayar, tak ternilai harganya. Betul. Justru kalau dinilai bukan relawan. Ya, bukan relawan. Itu karyawan. Karyawan dan tongkrongan warga kopi. Setengah dulu bos. Kak, begini Kak, ini kan di Sulawesi Tengah sendiri, itu kan punya sejarah. Punya sejarah. Kalau gubernurnya itu harus orang Kaili. Betul. Orang dari Lembah Palu. Nah, Kamat ini kan bukan orang Kaili. Betul. Jadi kenapa sekarang percaya diri? Iya, percaya diri untuk maju sebagai gubernur Kak. Padahal bukan orang Kaili loh. Bukan. Saya
penyayang orang Kaili, pencinta orang Kaili. Makanya Saya boleh. Kamat ini sebenarnya Kaili karena ia ingin kembali gitu. Saya boleh tidak berdarah Kaili. Oke. Tapi saya mencintai orang Kaili. Iya. Buktinya apa? Istri saya orang Kaili. Iya. Anak saya orang Kaili. Betul. Nah, jadi kalau kemudian itu menjadi pelanunya, saya pikir tidak ada lagi orang mencintai orang Kaili melebihi saya. Betul. Ya kan? Betul. Tidak ada lagi lelaki di Sulawesi Tengah ini yang mencintai orang Kaili melebihi saya. Iya. Betul. Dibuktikan. Ya, saya punya istri orang Kaili gitu kan ya. Jangan lagi ditanya. Betul. Tapi Kamat percaya diri, meskipun bukan orang Kaili. Kan pasti akan ada isu bahwa isu yang sedang diramu, sedang dijual oleh orang-orang. Saya tidak yakin kalau itu dari kandidat. Betul. Tapi ada orang-orang yang sedang mencari panggung sesuatu. Ya, dia harus berusaha untuk selalu menyenangkan hati tuannya. Asal lu senang. Ya, kan? Nah, bagi saya perdebatan itu hanya saya dapatkan di media sosial. Media sosial karena saya banyak berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Lembah Palu. Tidak ada itu kan? Tidak ada. Dan bahkan 2 malam lalu saya didatangi oleh tokoh-tokoh Kaili. Tokoh Kaili Tara. Dan bahkan mereka akan meminta kesediaan saya untuk upacara, mau dipacarakan secara adat dan sumpah darah. Nah, dan mereka meminta ke saya untuk jangan pernah takut. Jangan pernah takut maju. Karena yang sedang dihembuskan ini bukan representasi daripada orang Kaili. Nah, artinya pikiran-pikiran itu sejalan dengan kemajuan zaman hari ini. Betul. Bagi kami, bagi saya, siapapun memimpin Morowali, itu tidak penting dari mana. Yang penting dia mampu melahirkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Memimpin Sultan kan? Contoh karena saya dari kampung dari Morowali kan. Nah, artinya apa? Saya pikir orang Kaili pun seperti itu. Betul. Sangat terbuka. Apalagi Sulawesi Tengah yang kemudian hari ini pluralis. Yang kalau saya melihat bahwa Sulawesi Tengah ini adalah gambaran miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Nah, di sini ada orang Jawanya, di sini ada orang Kailinya, di sini ada Bugis, di sini semua etnis ada di sini. Nah, hendaknya kita melihat bahwa keragaman ini menjadi kekuatan. Betul. Nah, butuh seorang pemimpin yang punya kemampuan berpikir terbuka. Sehingga kemudian keragaman yang ada di Sulawesi Tengah ini harus diolah menjadi harmonis, kekuatan. Ya. Contoh gini, saya merindukan turisme itu karena mau ingin ke Bali kan mereka hanya mau ingin melihat adat istiadat budaya di Bali. Iya. Terus kalau mereka ke sana mereka tidak bisa melihat Jawa. Hanya melihat Bali. Betul. Tapi di Sulawesi Tengah ini kalau dikelola secara baik. Betul. Orang mau melihat Ponorogo bisa di sini. Betul. Mau JPEG ada di sini. Jadi semua kekuatan budaya itu ada di sini. Nah, kemudian ke depan saya merindukan ada satu tempat budaya yang di dalam itu berbagai macam semua. Jadi ada budaya yang ada di Sulawesi Tengah yang dihuni begitu banyak etnis ini. Itu ada di situ. Di satu tempat itu. Ya, sehingga akan terlihat miniatur Indonesia ada di situ, toh. Nah, begitu itu menjadi mimpi saya. Sehingga kalau demikian, pemimpin itu harus orang yang bisa juga memikirkan orang lain. Betul. Bukan hanya sukunya sendiri. Nah, walaupun pemimpin sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Betul. Tokoh-tokoh yang dulu sebelumnya juga memikirkan hal yang sama. Betul. Tapi kalau kita lihat sejarah perjalanan Sulawesi Tengah, dipimpin oleh beragam. Dari Padang, dari orang Batak, suku Batak, Bugis, macam-macam. Nah, artinya bahwa
Masyarakat Kaili yang ada di Lembah Palu ini itu sangat menerima keterbukaan itu. Nah, sekali lagi isu yang muncul tentang Kaili dan bukan Kaili itu tidak berada di tengah-tengah masyarakat, berada di warung kopi. Karena dibantahkan itu kayak bahkan kakak sudah turun-turun tidak ada isu itu di mana, hanya di warung kopi. Nah, terbukti juga kalau kita melihat karena kebetulan saya sekolah ya. Oh iya. Saya sekolah. Iya, juga di sekolah kan. Jadi saya paham, saya percaya dengan ilmu pengetahuan. Iya. Ada beberapa lembaga survei hari ini di Kota Palu ini ada calon gubernur namanya Ahmad Ali itu yang dapat dukungan paling tinggi di Sulawesi Tengah. Betul, survei tertinggi. Iya, namanya dia 33%. Iya, itu Bapak. Ahmad Ali namanya itu. Artinya mereka masyarakat Lembah Palu tidak lagi melihat siapa kamu. Iya, suku apa kamu? Suku apa kamu? Iya. Mulai terbuka kan? Mulai menerima perbedaan. Tapi mereka lebih melihat wawasan seperti apa. Sepakat. Apa kemanfaatannya? Betul. Kalau dia dipilih, apa kemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat? Sepakat. Jadi tidak lagi melihat sukunya, guys. Saya melihat seperti itu ya. Oke. Sepakat. Mudah-mudahan pikiran ini juga sejalan dengan pikiran masyarakat yang ada di Lembah Palu. Amin. Nah, yang lucunya Kak, Kamat ini kan minoritas. Terus wakil juga minoritas juga. Ya makanya Arab juga. Boboho dengan Wan Abut. Iya, kenapa kakak tidak misalnya mengambil wakil? Dia boleh pikirannya minoritas. Oke. Iya. Tapi pikirannya mayoritas. Oh. Luar biasa. Jadi dia boleh berasal dari etnis yang minoritas. Betul. Tapi dia berpikiran mayoritas. Sepakat. Luar biasa. Tapi kan itu dibutuhkan masyarakat Sulawesi Tengah hari. Sepakat. Ganteng lagi. Itu sih sudah banyak orang bilang begitu. Gitu gitu. Cocok sudah Kak. Oke. Meskipun sama-sama minoritas, tapi kedua-duanya kan dicintai masyarakat Sulteng. Sepakat. Makanya nama relawannya harus ada cintanya Pak. Cinta, apa itu cinta? Cina tambah Arab. Kamat, kenapa Kamat ini repot-repot mencalonkan diri lagi sebagai calon gubernur? Padahal kan sudah punya kemewahan di Jakarta sana, sudah menjadi waketum Nasdem loh. Dan saya dengar ada berita bahwa Kamat ini juga masuk dalam radar kabinet Prabowo nanti. Nah, kenapa kemudian memilih untuk jadi calon gubernur? Gubernur itu bukan mata pencaharian. Oh, bukan mata pencarian. Gubernur itu pengabdian. Jadi kan menteri juga pengabdian. Iya, tapi kan saya tidak punya hutang yang lebih terhadap negara ini. Saya punya hutang lebih terhadap masyarakat Sulawesi Tengah. Sepakat umur ini. Artinya bahwa ya tapi saya tidak mewakili pikiran semua orang ya. Iya, oke. Secara ekonomi Allah cukupkan saya, mapankan diri saya. Iya. Mampu sekali kalau saya tidak mapan, saya tidak akan pernah maju sebagai calon gubernur. Oke. Karena kenapa saya takut ketika nanti saya maju sebagai calon gubernur, tapi anak saya masih butuh biaya sekolah. Waduh. Ponakan saya masih butuh biaya sekolah. Iya, mau masuk CPNS. Bisa jadi nanti lelang jabatan kita minta uang sama orang untuk memenuhi itu. Oh, jangan sampai itu, jangan. Ya makanya saya kebetulan jadi saya memilih maju gubernur sebagai calon jalan pengabdian. Oke. Insya Allah ya, Iya. karena Allah yang membolak-balikkan hati. Betul. Paling tidak ketika saya punya niat untuk maju menjadi gubernur, Betul. saya betul-betul berniat kemudian Membalas. memberi pengabdian terbaik atas semua membalas kebaikan masyarakat Sulawesi Tengah. Luar biasa. Karena tanpa ada dukungan masyarakat Sulawesi Tengah, saya menjadi anggota DPR RI 2014. Itulah titik poin bagi saya untuk kemudian berada pada level hari ini. Iya, betul. Jadi tidak bisa kesuksesan yang kita raih membuat kita lupa Betul. mengakui bantuan orang lain. Ada yang begitu kan? Ya, mengakui kontribusi orang lain. Betul, perjuangan orang lain. Perjuangan orang lain. Itu tidak akan mengurangi kehormatan kita. Iya. Ya kan? Nah, termasuk apa yang saya lakukan hari ini adalah dalam rangka menunaikan, dalam rangka untuk membalas semua itu. Betul, sepakat. Kebaikan-kebaikan masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kalau tidak ada masyarakat Sulawesi Tengah, Kamat tidak seperti ini. Ya saya tinggal jadi toke saya di Morowali. Sepakat.
Makanya tidak jadi toke di moral, baru jadi toko loh. Kalau tidak karena orang Sulawesi Tengah, orang Kaili, orang Bugis, orang Jawa, Iya. saya tidak menjadi toko ya, karena jadi toke. Semangat. Nah, kawan, kan salah satu tugas kepala daerah ini adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang terjadi nih di negara-negara Wakanda. Iya, betul. Di dinas-dinas biasanya susah mau urus apa-apa. Biasa kalau kita mau urus, tunggu dulu kepala dinas masih berangkat. Ya Allah, itu bagaimana Kak? Apakah ada strategi khusus nanti kalau Kamat jadi gubernur? Nah, makanya begini. Karena tugas birokrasi itu melayani. Oke. Iya. Selayaknya pelayan yang bukan melayani lingkar dalamnya penguasa. Sepakat. Bukan melayani menyenangkan pemimpin memberikan jabatan, karena jabatan itu bukan dibeli. Betul. Ada yang dibeli sih. Ya, ada juga dibeli ya. Iya. Tapi kan mungkin cara mudah cari hepeng. Tapi kan tidak betul itu di Wakanda saja. Di Wakanda betul. Kalau di sini tidak ada itu begitu itu. Iya. Ya. Tidak ada yang ketahuan. Tidak ada. Jadi, artinya kalau kemudian hari ini mau mengontrol itu kan sebagai gubernur pastinya tidak punya waktu yang cukup juga untuk mengontrol. Dan tapi kalau tiap hari juga menerima kantor gubernur dipakai tempat menerima kolega, masyarakat, investor. Nah, kemudian saya bertekad ketika saya menjadi gubernur. Saya ada dari 6 hari waktu. 6 hari betul. 6 hari. 5 hari kerja. Saya akan menggunakan 1 hari Jumat untuk khusus untuk mendengarkan masyarakat. Jadi masyarakat tadi dibuka ruang. Skemanya gimana? Ya, membuka ruang. Buka ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Di waktu itu saya ambil hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Hari Jumat itu bagi umat Islam untuk hari yang berkah. Betul. Dari pagi kita nanti saya sebut namanya Jumat mendengar. Jumat mendengar, betul. Jadi nanti masyarakat bisa melaporkan semua. Apapun tentang pelayanan dinas-dinas. Keren. Permasalahan sosial. Betul, keren. Itu dilaporkan. Nah, supaya pemerintah itu bisa tidak perlu bertanya kepada kau kenapa? Masa saya dengar begini, tidak. Bisa mendengar langsung dari masyarakat. Saya mendengar langsung. Nah, begitu ada pengaduan hari ini, minggu ini, 2 minggu depan paling lama, muncul lagi pengaduan itu yang sama. Nah, berarti itu tidak betul. Betul. Masih banyak pegawai negeri yang siap yang menunggu jabatan itu, bukan cuma ente jadi kepala dinas. Langsung. Hari itu juga langsung dilantik penggantinya. Kepala dinas bertanggung jawab, PD atau sipil itu memiliki visi yang sama. Betul. Dengan gubernur dan wakil gubernurnya. Bahwa sejatinya kita ada di sini menjadi satu support system. Itu harus menerjemahkan keinginan, masyarakat, pikiran kepala gubernurnya untuk memberikan pelayanan masyarakat. Betul, pelayanan yang ekstra. Jadi kau tidak perlu mencari keluarga saya, melayani keluarga saya. Karena itu tidak ada pengaruh apa-apa, Sah. Betul. Ya itu hanya akan berdampak buruk terhadap dirimu. Iya, akan dibilang nepotisme lagi. Ordal. Betul. Nah, kan? Mudah-mudahan saya yakin sih keluarga saya tidak akan gila urusan. Iya, karena siapa tahu nanti ini orang bilang nanti kalau Kamat jadi gubernur, keluarganya dia lantik semua lah. Tiba-tiba Islam 2 semua keluarganya lantik semua. Kapan kau jadi pegawai negeri? Tiba-tiba Cifer jadi kepala dinas. Cifer aja kepala dinas. Ribut semua republik ini kan. Kalau terjadi itu maka pantaslah orang Cina diusir dari sini. Tapi insya Allah para aparatur sipil negara, ketika saya menjadi gubernur, amin. Kalian pasti akan mendapatkan tempat sesuai kemampuan kalian. Kalian jangan pernah berebut jabatan dengan keluarga saya. Iya, karena keluarga saya tidak ada pegawai negeri.
Tapi kan keluhannya juga bukan cuma datang dari masyarakat Kak. Jadi dari ASN kan juga itu bermasalah kan. Kadang kalau tunggu gaji, tunggu tanda tangan kepala dinas, terus kan kepala dinas sibuk perjalanan dinas. Betul. Ya itu dia jadi persoalan. Jadi pertanyaan titipan dari mamanya. Mamanya ASN juga. Artinya begini, itulah pemerintahan itu haruslah dibuat dalam bentuk sistem. Sistemnya harus berjalan. Sistem yang harus dibuat. Jadi pergantian setiap tanggal 1 waktu membayar gaji, kenapa harus menunggu kepala dinas? Kalau kepala dinas tiba-tiba stroke, tangannya terus sama gue yang begini. Kan cuma tanda tangan, masa harus bisa gaji ya kan? Nah, dia membayar gaji itu kan ada bagian ada keuangan. Ya bisa jadi begitu karena pinjam dulu 100. Nah itu bisa masalah juga kalau begitu. Nah makanya ke depan supaya itu tidak terjadi, kita harus tempatkan orang sesuai kemampuannya. Sepakat. Jadi lelang jabatan itu harus diterjemahkan dalam arti yang sesungguhnya siapa memiliki kompetensi, integritas, itulah yang harus ditempatkan. Bukan siapa memiliki amplop tertebal. Betul. Ya. Jadi jangan nanti SK atau pelantikan ditunda-tunda. Karena masih ada penawaran yang belum masuk. Karena belum jajah harga. Nah, sudah ada yang dipanggil, dikasih undangan, tiba-tiba batal. Betul. Karena justru dilantik, tiba-tiba karena ada harga yang lebih bagus. Yang justru dilantik tiba-tiba mengundurkan diri. Sudah dilantik, sudah dipaksa mengundurkan diri. Bupati tercepat di dunia. Artinya kan bahwa dalam bernegara itu diatur dalam sistem. Sepakat. Sistem yang harus contoh umpamanya jabatan eselon 1 Sekprov. Sekprov itu diusulkan oleh pemerintah provinsi sebagai user. Betul. Karena kemudian diputuskan oleh TAPD Jakarta. Betul, Jakarta. Tim ahli, tim TPA. Nah itu kalau dia demikian maka hendaknya kita terjemahkan bahwa kewenangan itu gubernur memiliki kewenangan mengusulkan, merekomendasikan. Mengusulkan bukan 3 nama. Kalau 3 nama berarti bukan kewenangan dia untuk menunjuk. Betul. Kewenangan pusat. Kewenangan pusat. Nah, kalau sudah demikian jangan lagi kasih rekomendasi. Si A, si B. Kalau itu kan mendikte pemerintah pusat. Sepakat. Nah, tersinggung juga pemerintah pusat. Betul. Nah, maka kemudian kita harus bisa memahami semua kewenangan dan batasan-batasan dari kewenangan itu. Sepakat. Supaya kita tadi tidak salah kaprah, tidak marah-marah. Ya toh, tidak jadi Superman. Jadi Superman boy aja. Marah-marah pukul dada. Siapa emang? Dia kan biasa orang kalau marah-marah, saya tadi disebut siapa? Yang banyak-banyak lah. Nanti ada yang hanya lah. Rontok lagi jatuh. Aduh, bahaya. Minum. Aduh, kacau. Tapi Pak, kan kakek ini diisukan maju. Tapi apakah sudah cukup perahunya untuk berlayar? Karena khawatirnya tidak cukup. Sakai. Tapi kalau Kak Mati ini jatuhnya bukan perahu baru mau berlayar. Apa dong? Kapal pil nih. Saking besarnya. Jadi orang bilang begini. Pak Marno borong semua partai. Ada isu juga begitu. Seperti itu. Gini, semua ketua-ketua partai itu orang-orang hebat. Betul. Orang-orang yang memiliki integritas itu bukan persoalan duit. Betul. Dorong juga ada. Dorong ada. Ini persoalan kepercayaan, trust. Termasuk kedekatan emosional ya. Nah, ini juga kan gini jawaban atas peristiwa tahun 2020 ada, tapi ini bukan di sini di Wakanda. Di Wakanda. Ada calon maju. Minta tolong sama temannya di Wakanda untuk urus dia. Ambilkan semua partai. Ambilkan semua perahu. Nah, terus terjadi. Ada orang yang tidak bisa maju. Betul. Karena dia takut kalau dia ada orang lain maju dia kalah. Betul. Karena waktu itu surveinya tinggi juga itu. Tinggi juga survei orang itu kan. Orang yang jadi maju itu. Di Wakanda ya. Di Wakanda tapi bukan di sini. Betul, di Wakanda. Nanti kan. Terus sekarang
komandan di Wakanda mau maju lagi nih. Betul. Iya. Nah dulu waktu dia sudah duduk Terpilih. Iya. dia sudah bilang, oh ini saya sudah ini begini, bogono begini kan. Iya. Ya. Ada suara khas ya tidak? Apa? Tidak. Artinya, nah sekarang kan Sama-sama kita disomasi. artinya bahwa pemimpin itu hendaknya berpikir dulu berbicara. Oh iya, betul. Nah, karena kalau kemudian berbicara baru berpikir, nanti waktu akan menguji. Betul. Waktu akan menguji. Apa yang dibicarakan ternyata. Apa yang dibicarakan dulu betul atau tidak? Betul. Sepakat. Ya toh? Nah, kalau hari ini ada orang merasa terancam tidak bisa maju karena tidak dapat perahu, Iya. apa itu ya? Nah, siapa sih masalahnya? Saya biasanya nanti. Batu saja di pinggirnya, kita dia sebelum nyebrang. Ada tuh, ada. Artinya bahwa bukan karena tidak bisa membayar, Iya, bukan karena persoalan uang ini. bukan persoalan uang, tapi karena mungkin ada orang yang lebih dipercaya. Beda kedekatan emosional. Ada orang yang lebih dipercaya oleh ketua umum partai kan gitu. Apakah itu bisa dibilang bahwa dia tidak dipercaya ketua partai? Ada orang yang lebih dipercaya. Ada orang yang lebih dipercaya. Iya, bahasanya ada orang yang lebih dipercaya. Iya. Oke. Nah, Kak, kemarin juga ada beberapa berita ya kan yang tersebar bahwa Kamat mengatakan Kamat akan tetap maju sebagai gubernur meskipun tidak di Nasdem. Tidak diusung Nasdem. Tidak diusung Nasdem. Ya, oke. Apakah ini kan menjadi pertanyaan, Kak? Apakah Nasdem mengusung Kakak sebagai gubernur? Iya. Karena ada yang bilang bahkan Nasdem akan mengusung calon lain sebagai Iya. gubernur. Yang itu tadi yang kita bicarakan tadi. Halo, selamat pagi. Bagaimana? Menurutmu Gerindra itu, saya ini kan bukan kader Gerindra. Sepakat, iya. Nah, tapi saya lebih dipercaya oleh ketua umum Gerindra. Makanya saya bingung. Terus saya juga ketua umum Nasdem. Iya. Masa ada orang yang dipercaya ketua umum? Kok daripada orang lain ketua umumnya? Iya. Iya. Logikanya begitu kan? Saya ini survei tertinggi. Iya. Betul. Terus gagal lagi. Putih lagi. Maksudnya jangan rasis lah. Gitu. Maksud yang dia maksud hitam saya. Oh, gitu. Bukan lain, bukan lain. Iya, saya hanya Kan khawatir. kita bertiga aja sih kan yang lain Wakanda kan. Berarti tidak masuk akal kalau ada yang bilang bahwa Nasdem tidak akan mengusung Ahmad Ali saya juga nggak ngerti, tapi biarkanlah. sebagai penghiburan dirinya mereka. Ya kan tidak ada cara lain menghibur. Kan yang bisa menyenangkan diri kita itu masalah lain. Iya. Maka kita sendiri berusaha untuk menyenangkan diri kita. Salah satunya memupuk harapan. Ya kan, gitu? Memupuk harapan. Meskipun tidak sesuai realita ya. Iya nanti kan paling tidak sebelum pengumuman kan gitu. Paling tidak mengobati hati beberapa waktu, Iya, beberapa bagi saat. senang-senang diri. Iya kan? Iya. Nanti kalau pengumuman, apalagi nanti dibuatkan cerita baru lagi itu kan. Tapi bagi saya begini bahwa Partai Nasdem itu kan adalah partai salah satu partai yang lahir dari mulut reformasi, rahim reformasi. Dan partai termuda dengan jargon politik tanpa mahar dan restorasi Indonesia kan. Betul, sepakat. Nah, kami berusaha untuk memproduksi kader-kader terbaik yang dimiliki oleh Nasdem. Nah, memang bahwa perdebatannya apakah saya diizinkan maju Iya. menjadi calon atau tetap mengurusi partai. Iya. Nah, itu perdebatan yang terjadi di internal Partai Nasdem. Oh, jadi bukan karena mau mengusung orang lain. Iya, makanya sepakat saya karena ada juga kalau kemudian mengusung orang lain kalau kadernya yang terbaik. betul. Makanya paling cocok sudah Ahmad Ali yang diusung oleh Nasdem karena itu tadi semangat restorasi. Kalau yang banyak tarasi tidak akan diusung. Tarasi itu apa ya? Makan. Oh, makanan. Makanan. Oh, yang bau-bauan itu. Bau-bau pengkhianat. Nah, kemudian kan gini, partai itu hendaklah dipandang. Iya. Jadi gini, kalau saya berpartai itu sama dengan ideologi. Betul. Nah, maka kalau saya nih, Iya. saya dulu kader Golkar. Oh, pernah di Golkar? Ya, pernah di Golkar. Oke. Kemudian saya keluar Iya. karena ada perbedaan pandang. Betul. Saya tidak pernah masuk di Golkar lagi. Betul, karena sudah beda ideologi. Iya kan, masa maju mundur, Iya. Iya. Masa habis murtad mualaf lagi? mualaf lagi, tetap neraka juga itu kan. Ya.
Masuk. Agak bahaya ya. Tolong boleh ganti host enggak? Ya. Enggak khawatir lah. Nah, kemudian tentunya supaya politik itu menjadi menarik. Iya. Ideal. Ya, dan harusnya elit-elit politik itu memberikan teladan. Sepakat. Jangan mempertontonkan dagelan. Iya. Politisi jangan jadi pelawak. Iya. Dia harus jadi teladan menurut saya. Sepakat. Karena ideologi itu tidak datang karena kepentingan. Oke. Ideologi itu tumbuh dari hati, Dari diri sendiri. dari sendiri kan, Iya. untuk satu cita-cita. Jadi berhimpun bersama Sepakat. untuk satu cita-cita bersama kan dalam satu wadah yang disebut partai politik. Iya. Dulu saya di Golkar. Iya. Nah, pasti semuanya saya akan masuk Golkar. Karena saya sudah pernah Sudah di situ. di situ. Dan sudah berbeda ya, cara pandang. Oke. Kecuali nanti Koalisi. berkoalisi bersama-sama. Kode lagi nih. Ini hal berbeda. Nah, atau kemudian saya berhenti di partai, Iya. di Partai Nasdem, umpamanya. Iya. Saya berhenti di Partai Nasdem karena terjadi perbedaan pandang. Iya. Nah, saya tidak nyaman lagi. Iya. Nah, ketika saya berhenti, Iya. terus saya akan melihat, karena saya tidak mungkin akan berhenti di politik. Betul. Nah, Karena sudah orang politik memang. ya, orang politik memang, dan politik itu kan saya pandang sebagai pengabdian. Betul. Nah, kemudian saya akan memilih partai apa. Iya. Nah, barulah kalau kemungkinan jika dulu ada perbedaan pandang saya di Golkar, kemudian saya bisa masuk lagi kembali. Iya. Tapi harus lewat proses. Prosesnya Ya. tidak karena kepentingan. Ya, saya tidak masuk di Golkar gara-gara bisa rekomendasi. Iya kan? Iya. Saya tidak mungkin masuk Golkar gara-gara bisa rekomendasi. Betul. Tapi saya masuk di Golkar kalau saya masuk kembali di Golkar karena Pandangan ideologi yang Betul. sudah sama gitu Sepakat. kan. Sepakat. Nah, itu yang saya pikir sampai hari ini di Sulawesi Tengah juga mempertontonkan elit-elit kita mempertontonkan Hal yang sama. hal seperti itu kan. Iya. Yang bikin heran juga ini Kak Arif ya. Oh iya. Ada yang bikin heran? Ada. Apa yang bikin heran? Kemarin kan orang lagi sibuk-sibuknya nih Kak cari rekom di Jakarta. Kamat lebih memilih naik haji. Nah, kenapa kamu tidak ikut cari rekom juga di Jakarta? Itulah. Orang penting sekali. Rekom itu tidak perlu cari, dia datang sendiri. Jodoh berarti juga. Semua kan ini. Itu beberapa kesempatan sampaikan bahwa Oke. kesadaran bahwa hidup di muka bumi ini akan berakhir. Iya. Akan ada akhirnya. Nah, maka semua ikhtiar. Jadi jangan kita salah berpikir bahwa ikhtiar kita ini ditentukan, hasil dari ikhtiar itu ditentukan oleh kita sendiri, Betul. oleh Allah. Iya. Ada tangan Tuhan di situ. Ya, bukan ada tentu bahwa itu memang 100% Tuhan. Oh iya sih. Karena ketidaktahuan kita terhadap takdir itu membuat kita macam semalam deklarasi, Iya, kita betul. berikhtiar untuk melakukan perjuangan itu. Iya betul. Tapi apapun nanti keputusannya itu Allah yang tentukan. Nah, maka kemudian kesadaran itu yang membuat saya bahwa ada waktunya kita bekerja, Iya. ada waktunya kita Beribadah. ibadah. Sepakat. Nah, haji itu kewajiban bagi orang yang mampu. Iya. Ya, saya sejujurnya bahwa saya pun naik haji kemarin itu saya tidak sangka. Tidak sangka. Lah ya benar. Karena menjelang 5 hari, jadi kurang lebih tanggal 5, saya belum ada persiapan, belum ada visa, belum ada rencana. Tiba-tiba saya bangun pagi, saya rindu sekali dengan Tanah Suci dan salah satu guru saya di sana. Ada guru di sana. Nah, jadi saya Ahmad Maliki. Terus kemudian saya siang saya menelpon ke yang menemani beliau. Beb, saya tiba-tiba rindu sekali dengan Tanah Suci. Tanah Suci dan Abuya. Iya. Dia tanya sama saya, sama Abuya. Iya. Ditanyakanlah, apa dibilang? Kamu disuruh berangkat. Itu Hamin berapa Kak? Itu bilang 5 hari menjelang tanggal 10, jadi kurang lebih tanggal 5, tanggal 4 lah. Belum ada bilang. Saya bilang gimana caranya? Tinggal 5 hari. Orang berbulan-bulan cari urus ini belum tentu dapat, apalagi kita. Iya. Nah, saya bilang terus. Kata beliau, insya Allah dapat. Insya Allah berangkat. Saya teleponlah Ustaz Zaitun. Ustaz, saya mau haji berdua. Waktu itu mau rencana bawa istri. Iya. Terus tiba-tiba Ustaz Zaitun bilang,
Wah, ya Habibi bagaimana caranya ini tinggal 5 hari. Sedangkan dia kaget. Sudah urus aja dulu, kalau memang dapat alhamdulillah, kalau tidak nggak apa-apa. Oh iya. Tapi saya mau di hotel Intercon ya. Oh iya. Saya mau naik first class. Oh iya. Hotel Intercon dekat Madinah. Iya, ya di halaman Masjid Haram. Terus Tahu saya. habis itu, ya Allah gimana itu? Iya. Tapi Allahu alam. Iya. Begitu saya sampaikan kepada dia, sore dia telepon, kirim paspor. Sore kan? Sore kirim paspor, besok udah keluar visa, dapat tiket first class di Emirates dan dapat hotel di seperti yang saya minta. Iya. Padahal setahu saya hotel itu Intercon 6 bulan sebelumnya udah penuh. Sudah full. Hari itu pas ada yang batal. Pas-pas. Pas ada yang batal. Masya Allah, kemudahannya. Nah, itu yang membuat saya, oh ini panggilan. Oh iya, meyakini bahwa itu panggilan. Ya, panggilan. Nah, jadi memilih meninggalkan Jakarta sejenak kan sebelum saya berangkat itu kan ada postingan saya tuh, Iya. sejenak meninggalkan keriuhan politik tuh. Nah, itu artinya bahwa ada jeda yang harus kita lakukan. Jadi bahwa kesadaran kita di atas semua yang kita miliki, yang menentukan itu Allah. Jadi kalau kau mau sesuatu, minta kepada Allah. Jangan minta sama ketua partai. Tapi waktu kakak naik haji itu kakak tidak khawatir. Kalau saya pergi, bisa lah anak ini, bisa lah anak ini diambil oleh calon lain ini. Menurutmu kurang percaya diri apa saya lagi nih? Masya Allah. Menurutku, saya sepakat juga. Masya Allah keberangkatannya kakak begitu dimudahkan kan. Iya. Karena memang orang yang sering membantu di sini pasti akan dibantu juga kemudahannya di sana. Mantap, luar biasa. Makanya kalau kalian mau dibantu, Siapa nih? belum ya kak. Makanya kalau mau dibantu sama Tali, kasih dia dulu gubernur. Iya. Luar biasa. Terus kak, begitu naik haji sana, ada cerita-cerita menarik, ada kesan kan? Ya jadi gini, Masya Allah kan gini, haji kemarin itu Mekah, Madinah, panasnya Masya Allah. Memang kalau musim haji panas kan? 45 sampai 40, bahkan di Arafah itu 52 derajat. Muhammad. Kita di sini 30 batarnya. Ada cerita unik. Saya juga tidak mengerti bahwa ada di pikiran saya semua orang yang ada di Mekah punya visa, bisa ke Arafah gitu kan. Jadi hari Arafah itu saya berangkat jam 11 karena saya pakai GMC di sana. Karena saya tidak pakai rombongan, saya tidak ikut. Mandiri? Ya, jadi saya tidak ikut di travel. Iya. Jadi kita backpacker lah. Oh iya, oke. Haji backpacker. Haji backpacker. Ada. Punya visa, urus sendiri hotelnya. Oke. Terus berangkatlah kita. Iya. Berangkatlah kita. Ketua partai pun nggak itu? Itu ketua partai biarlah dulu. Biasa. Jadi berangkat kita, waktu itu tiba-tiba ada orang yang selalu mengurusi umroh saya. Oke. Di Jakarta, nelpon. Dia tidak bisa masuk Arafah. Oh karena tidak ada visa. Dia ternyata menggunakan visa, jadi tidak ada nusuknya. Oke. Jadi dianggap gelap. Oke. Haji. dengan karena kebiasaan mungkin di Membantu, Indonesia. iya. Ya udah ke anu aja, ke hotelku saja. Di mobil saya kebetulan hanya bertiga. Iya. Ya udah, kamu berapa orang? 3 orang aja ke hotelku aja. Naiklah. Di perjalanan, Iya. ID card saya kan di jalan. Di hotel. Oke. Balik lagi ke hotel, terus ambil ID cardnya untuk harus tasdik dan nusuknya. Iya. Ternyata yang 3 orang ini tidak punya itu. Oh no, tidak ada card ya? Tidak ada ya, jadi tidak terdaftar. Waduh. Karena saya sudah angkat, ayo naik bismillah. Karena ini niat baik kok, kita di rumah Allah niat ibadah. Iya, niat bantu. Ya kalau Allah tidak manggil kamu, tidak mungkin kau sampai di sini. Betul. Nah, pas perjalanan tiba-tiba sopir tahu. Waduh. Sopir tahu bahwa itu tidak punya kelengkapan. Iya.
ente tahu, pucat pasi tangannya dingin semua ketakutan. Saya bilang kenapa? Oh ini bahaya, ini saya tidak macam-macam, saya nggak ngerti. Iya. Udah Bismillah, udah terlanjur. Niat baik, insya Allah akan dibalasnya kebaikan. Iya. Akan dimudahkan ya. Ya. Karena masuk Arafah itu ada lima tahap pemeriksaan. Waduh. Dalam perjalanannya kita sampai kita naik Arafah tidak pernah diperiksa. Wah, Iya. luar biasa. Itu kenapa gak? Apa memang karena nyelenong atau? Lu ikut jalan lurus. Jadi begitu kita sudah masuk Arafah, tiga-tiganya menangis. Karena paginya ternyata mereka sudah mencoba masuk, ditolak. Iya, karena tidak punya kelengkapan tadi itu kan. Udah masuk. Nah, ada hal yang luar biasa ketika kemudian kita masuk karena saya furoda, masuklah di tenda furoda. Iya. No? Di seluruh negara di situ tuh. Satu tenda, macam-macam manusia, panas jam 6. Baru pengapa sih kayaknya? 50 derajat kan? Iya, mau. Nah, AC tidak mampu tahan. Terus tiba-tiba saya keluar, setelah dapat tempat, saya keluar tenda, Iya, minum teh. makan roti. Oke. Terus tiba-tiba ada petugas haji panggil saya. Petugas haji? Iya, petugasnya saya tidak kenal orang Arab. Oh. Petugas tenda. Panggil saya. Ini Aka bukan nih? Bukan Aka sih, tapi kayaknya mirip-mirip Aka juga. Mungkin karena mereka tahu saya pasangan sama Aka barangkali. Iya. Datang petugas aja. Iya. Suruh tawarkan tempatnya. Oke. Basecamp dia, markas dia. Tempatnya, tapi kan kecil di situ semua perlengkapan. Iya, sempit. Sempit. Udah saya terima lah, cukup lumayan. Terus tiba-tiba kira-kira setengah jam datang lagi. Oke. Dia ada di sana tenda bagus. Dan ternyata di tenda itu ada emir. Di tenda itu hanya 3 orang emir datang dari Kuwait. Iya. Sisanya kosong. Datang juga saja seperti emir juga kita. Ya masya Allahnya Pak. Semua orang di Arafah kepanasan. Kamat? Masya Allah kita kediri dari tenda. Itu karena orang Arab tadi itu. Iya, mungkin karena udah pasangan sama Aka. Iya itu. Nih bukan gubernur ini. Iya kan? Iya gubernurnya Aka ini. Iya, pasangannya Aka ini. Iya. Jadi itu yang kemudian hal-hal yang Kesan kayak? ya hal-hal spiritual yang saya dapatkan di Arafah itu. Oh iya. Memang begitu kalau kita memudahkan orang, kita juga akan dimudahkan. Iya. Memudahkan orang bagi orang yang merasa dimudahkan. Oh iya betul. Tapi ada juga orang merasa disulitkan. Iya. Ada juga orang yang sudah dimudahkan, kita dilupakan. Kita ke gini dulu. Ada beberapa, kita sudah pasang fotonya Kamat tadi. Terus ada beberapa netizen titip pertanyaan untuk Kamat Ali begitu. Ahmad Ali yang ganteng gitu. Ahmad Ali yang ganteng. Apa Kak? Coba. Tidak. Oh iya. Apa kau cari rekam so cukup? Oke. Oh iya tuh. Nanti mau tambah lagi. Waduh. Tapi dia boleh ganteng. Ada pertanyaan dari IAS MHP. Bagaimana pandangannya Bapak terkait isu primordial? Mat Ali bukan Kylie. Oh iya tadi tapi sedikit Saya bukan darah Kylie. Oke. Tapi saya mencintai Kylie. Betul. Mencintai dan menikahi Kylie. Iya. Jadi ini tidak perlu lagi perdebatkan kayak. Karena sudah jelas kecintaan. Tapi orang-orang yang selalu menyebarkan isu primordial. Oke. Pasti orang yang punya kemampuan. Iya. Karena satu-satunya yang bisa dia jual hanya itu ya kan. Oh, sepakat. Ya. Masalahnya orang kali sudah pintar-pintar semua. Dan sekolah semua. Sekolah semua kan. Iya. Anda paham. Ada lagi? Iya, ada lagi. Pertanyaan dari Andi Namrud Mado. Oke. Kalau komio diamanatkan nanti, mau komio apakan itu jalan Watu Sampu Buluri? Pertanyaan sejuta umat deh. Oh, iya tambang. Oke. Sebenarnya gini. Agak berat ini. Tambang itu. Oke. Kalau mau diapakan jalan itu tetap dijadikan jalan. Iya sih betul. Tidak mungkin orang disuruh mendayung. Nanti ada perahunya. Jadi yang perlu ke depan adalah menertibkan. Betul. Menertibkan bagaimana membuat sistem pertambangan di situ supaya dia berjalan bagus. Oke. Katakan jauh gini, kalau kemudian kan gini, ada aturan di undang-undang jalan Oke. tentang bagaimana
swasta Iya. yang melintasi jalan negara. Oke. Nah, saya kebetulan dulu saya pengusaha tambang. Iya, kelihatan sih. Ya ini bukan dari gaji yang jadi tahu. punya jam HP iPhone 5 ini bukan karena dari gaji nih. Ini karena ada yang lain sanunya. Bukan berarti juga. Nah, terus, harusnya setiap perlintasan jalan itu harus membayar ke negara. Dan kemudian di setiap perlintasan itu harus ada perlakuannya. Jadi pengguna jalan, pengurusan tambang itu harus membayar sekian dan sebagai bentuk tanggung jawab. Iya. Dan kemudian perlintasan itu dibuat lapisan beton. Harusnya. Dan kalau di Jalan Wati Sambu ini ke depannya harus ditertibkan menurut saya semua pemegang galian C kan sekarang bisa pakai conveyor. Iya, conveyor betul. Iya kan? Jangan lagi lihat jalan situ kan? Jangan, supaya prinsipnya jangan mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Iya, apalagi jalan trans. Betul. Nah, maka ke depan itu harus ditertibkan dengan cara seperti itu. Lama terus Bupati Donggala pergi kantor. Nanti tinggal di mana Bupati Donggala? Iya kan kalau ke kantor? Tinggal di mana dia? Kalau tinggal di Palu? Iya sih, harusnya tinggal di Donggala. Donggala kan ya artinya, itu tidak boleh. Iya. Karena bupati itu dia jadi bupati sampai 1 kali 24 jam. Iya. Jangan ditinggal di Palu ya. Kalau tiba-tiba ada tronton tapalan jalan, ada lagi jalan satu-satu. patah stikas. Iya. Tidak bisa berjalan ya kan? Emang sih Bupati Donggala tinggal di mana? Ada rumah kan di sana? Oh iya, ada rujaknya. Ada rujak. Itu dulu. Itu di Wakanda juga itu. Makan dulu saya. Pukul lari terus ini. Kita lagi disalahin orang. Iya, berarti solusinya adalah pakai conveyor atau salah. Dan semua swasta itu harusnya bertanggung jawab kepada jalan. Oke, sepakat. Jadi negara harus lebih ketat memberikan pengawasan. Iya. Hari ini belum kayak? Ya kalau masih carut marut seperti itu? Iya, berarti belum. Iya, oke. Siap. Andri Namrud Mado sudah. Ada pertanyaan dari Iksan Badillah. Iya. Biar bangku kosong, wakilnya Bapak tetap Bapak yang saya coblos. Terima kasih. Saya menjadi tersanjung. Luar biasa. Sama juga kayak namanya Bapak. Oh iya. Ya kan? Ada artinya. Oh iya, gak ada artinya? Iya. Apa? Bapak Ahmad Ali. Ahmad itu kan sangat terpuji. Oke, Ali. Ali itu seorang pemenang. Yang artinya kan sangat terpuji Sultan kalau Ahmad Ali bisa jadi pemenang gubernur dan Iya. Luar biasa. Masuk barang itu. Satu malam sih kerja nih, lanjut. Ya, ada dari Vera Honandar. Oh, ini Civera. Owner whip. Kalau sudah jadi gubernur harus tetap ngopi di Vera ya. Ini warung kopi Vera kita pindahkan ke kantor gubernur. Jelas dan singkat. Lanjut. Sudah jelas itu Civera. Ada dari Rian Syah. Masih Om Cudi. Kita harus hargai. Oh iya, pilihan berbeda-beda. Perbedaan itu anugerah. Oke. Tidak ada ini kan, tidak ada persoalan misalnya ada saya umur sampai hari ini. Oke. Melihat Kak Cudi, saya tidak pernah panggil Pak Cudi. Oh iya. Kak Cudi karena saya punya waktu bersama dengan beliau cukup lama. Sepakat. Iya. Jadi ada sama-sama berjuang. 3 orang sahabat kakak yang selalu saya bilang sama anak saya, istri saya, bahwa namanya Abdul Karim, Loki Janggola, Rusdi Mastura, itu adalah orang-orang yang berjasa dalam perjalanan karir politik saya. Sehingga saya akan memberikan rasa respek kepada mereka. Hormat sebagai seorang adik. Ya, sebagai seorang adik, saya pernah mengatakan itu dan selamanya saya akan mengatakan itu. Iya. Karena tidak bisa dulu kita bilang orang itu baik. Iya. Kok tiba-tiba jadi tidak baik? Iya. Ya kan kita? Betul. Baik itu harus datang dari perilaku. Betul. Jadi saya mengatakan si fulan baik karena perilakunya baik. Iya. Saya merasakan kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan temporer. Oke. Kalau dia baik-baik, bahwa perjalanannya kita berbeda dan bikin kecewa, itu hal berbeda. Iya. Tapi tidak bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Betul. Bahwa di sini kita merasa
gitu kan? Iya. Kita itu hal-hal berbeda. Iya. Nah, paling tidak saya tidak akan melakukan itu. Sepakat. Ya kan? Iya. Kalau kamu belum bisa berterima kasih terhadap kebaikan saya, belum bisa berterima kasih Iya. kepada kebaikan 3 orang kakak saya ini, Iya. maka paling tidak saya tidak memfitnah mereka. Sepakat. Saya tidak mengatakan bahwa mereka orang jahat. Sepakat. Ya kan? Mereka orang yang Karena selamanya akan jadi kakak. iya, mereka tuh asal kakak. Iya. Nah, gitu. Tuh. Dari segi usia juga kan. Iya, benar kakak. Iya. Iya. Oke. Oke. Sip. Lanjut. Dari Taki-Taki Jasa. Oke. Pak Mat Ali tidak mau buat konser dan datangkan artis ibu kota seperti tetangga sebelah. Nah. Saya masalahnya saya tidak paling tidak sampai hari ini belum berpikir itu. Oh, kenapa gak? Karena saya merasa saya lebih top daripada artis-artis. Jangan jadi Raffi Ahmad saja datang dermanya. Iya. Betul. Tapi artis-artis menyanyi kan, suaranya bagus, tapi tidak banyak. Iya. Suara Kamat tidak bagus. Tapi banyak. Tapi tidak akan ini kan, tidak akan bikin konser. Oh, Seperti yang dilakukan. kalau untuk kemudian konser itu kita buat, kalau untuk kemudian pada aja nanti kita lakukan itu, Iya. saya akan lebih mengutamakan artis lokal. Oh, menghidupkan. Iya, kan lokal. gini, banyak. Karena mereka juga butuh. Lah iya kan, apa sih tujuannya? Iya, menghibur. Menghibur kan? Iya. Bisa Ahmad Ali bisa menghibur, kenapa harus mendatangkan artis dari lokal dari Jakarta? Betul. Sepakat. Ya kan betul. Betul. Sebagai politisi cara penghiburan memberikan pikiran-pikiran cerdas, Iya. memberikan program-program yang menjanjikan kesejahteraan buat mereka. Bagus. Nah, Dan bisa menjadi manfaat bagi orang-orang terdekat. iya. Terus kemudian kurang apa penyanyi-penyanyi lokal kita? Terus kalau kita sendiri tidak memberdayakan mereka, Siapa lagi? terus kapan mereka bisa jadi Betul. Raffi? Kapan bisa jadi Pasya? Ya kita, Iya. kalau kita sendiri dalam kota Tidak menghargai karya mereka. selalu menggunakan dari Jakarta, Bukan juga dari Jakarta, dari Ambon. Dari Ambon. dari Ambon. Nah, artinya kita mengkombinasi. Oke. Kalau saya selalu prinsip saya ini, di setiap kegiatan-kegiatan politik Iya. kita akan mengkombinasikan dengan apalagi yang 2024 ini ya. Iya. Tim itu waktu kampanye kemarin Ibu nggak sekalipun menghadirkan artis. Iya. Semuanya orang-orang. Sudah orang Pak Kuli. Oh. Tuh, Mereka mendapatkan PST. manfaat dari Dan mereka- pesta demokrasi. Iya dong. Sepakat. Masa uangnya berputar-putar, Iya. makan di sini berakhir di tempat lain. Sepakat. Iya, itu yang akibatnya terjadi. apa? Multiplier efek itu secara ekonomi kita tidak dapatkan. Nah, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin Iya. untuk mengoptimalkan ada Aceh Depok, kemudian ada Timur, Ada Azor Jo. terus kemudian Zidan, Iya, ada ada Zidan. Parigi, ada pelawak temannya, ada Oki. Iya, ada. Iya kan? MC sudah ada. Acara apa kak? Dengan senang hati kita bikin itu. Nah, artinya kita akan berusaha memaksimalkan potensi-potensi yang ada, bahwa mereka mungkin Pasya sebagai anak lokal karena Iya, lahir di orang sini, sini, ya kan? Ya kita tidak mendiskriminasikan orang. Iya. Saya dapat mungkin kita akan mengoptimalkan. Kalau kemudian karena kehendak publik, Masyarakat. Iya, pengen artis, untuk apa-apa, artis tapi kita luar, Iya. kan Aceh artis juga. Sepakat, Nah, iya. semua penyanyi itu artis. Sepakat, iya. Nah, yang lebih populer Iya. paling tidak dia tidak akan tampil sendiri. Iya, ada band-band lokal Dia yang harus diiringi oleh band lokal. sepakat. Dan ada penyanyi lokal, jadi mereka hanya bintang tamu. Oke. Tapi pengisi acara secara khusus ada Ya, orang lokal. begitu. Wih, cakep keren. Harus begitu dong. Iya. Bagus, bagus. Jangan kita anti orang lain, tapi pakai orang luar. Dalam politik kita musuh orang lain, dalam bernyanyi kita pakai orang luar. Betul. Semangat. Keren. Lanjut. Ada lagi? Ada dari M Hisham. Kalau berani host dan co-host periksa isi dompet narasumber. Ini yang kurang aja. Boleh juga. Kalau mau periksa ada uang saya nih. Ada. Uang apa ini? Jimat ini kak. Oh, ini jimat. Oh, iya. Uang real 500. 500 rial. Oh. Itu setara berapa rupiah? Ya, hanya berapa? Hanya 200.000 kali. Hanya Tidak uang lain? Tidak ada. Oh, tidak beli pisang goreng apa?
Makanya nanti sama tanda tangan bon aja. Nah, tidak ada. Semua kartu. Semua kartu. Dompetnya kecil. Tapi saya besar. Kita besar di dompet kecil. Ini kan kayak gaya saja. Di bawah, pergi di pelawak, tidak mungkin pakai bagi gesek sedikit. Di pelawak kan ya. Gesek orang gitu. Ini kan alasan juga. Minta uang dulu. Ujar bu, tidak oke. Ya, hadir uang kayak saya pakai ini. Ya, Tadi orang so pinter juga. Ini Chris. Tapi dulu. Sudah kita berani loh. Kita berani. Kamat sudah kasih lihat isi dompetnya loh, dan tidak ada uangnya. Saya lihat yang di kantongnya ada Nasdem, ada Gerindra, ada semua di kantong. Iya. Dari kantongnya semua. Ada semua. Lanjut. Dari Muhammad Awal. Oke. Bapak Ahmad Ali dapat Partai Perindo, Pak. Wah. Ini isu baru ini. Iya. Dapat apa? Dimaksudnya dapat rekomendasi. Bisa jadi maksudnya ini apakah Partai Perindo juga akan mendukung Pak Ahmad Ali? Saya belum tahu, tapi yang saya tahu bahwa Perindo tidak merekomendasikan orang lain. Tidak merekomendasikan orang lain selain? Saya belum tahu. Mancing-mancing. Tapi saya sudah beberapa kali ketemu, diundang sama elit Perindo. Dan bahkan berdiskusinya panjang. Oke. Saya tidak minta rekomendasi karena saya merasa tidak pernah mendaftar di Perindo. Oke. Karena Perindo kan ada, tapi kan sebagai politisi kalau dikasih ini GR dulu lah sebelum ya seperti tadi kita bicara ke awal, ya mumpung belum ada rekomendasinya menghibur diri sendiri dulu. Ya, kalau kemudian dikasih masa saya tolak. Kalau dikasih kan nggak bisa tolak. Oh, saya kira kalau dikasih ditolak. Jadi ya berharap sih iya. Tapi ada kemungkinan itu enggak Kak? Dari diskusi-diskusi yang penting Partai Perindo. Masa ada partai politik yang menolak Ahmad Ali? Yang sudah gagah, elektabilitasnya Tinggi. paling tinggi. Iya, kan, gitu kan? Iya sih. Rasanya sih memenuhi syarat untuk didukung. Anjir gitu. Jadi PD boleh ya karena hari ini kan belum mengeluarkan rekomendasi. Iya dong, tapi tahun ini juga perlu. Iya betul. Iya. Oke. Mudah-mudahan lah Perindo dan Kamat juga. Iya. Kita doakan. Tapi rugi dia kalau dia Ahmad Ali. Lanjut. Ada lagi? Oh, habis. Nah, mungkin terakhir Kak, sebenarnya mimpinya Kamat ke Sulteng sendiri ini seperti apa? Mimpinya Kamat? Harus ya, kalau saya mau jujur. Oke. Awalnya saya berpikir bahwa mengkontribusikan pikiran bagi Sulawesi Tengah itu sudah cukup. Toh? Tapi dalam prakteknya ternyata pikiran itu tidak bisa ditransformasi ke orang lain. Bagus. Pikiran itu harus dikerjakan sendiri. Oke. Karena mimpi saya adalah melihat masyarakat Sulawesi Tengah ke depan menjadi masyarakat yang insya Allah hidupnya sejahtera. Bagus. Daerah yang menjadi daerah yang ramah untuk siapapun, daerah yang kemudian menjaga toleransi beragama. Saya gini, salah satu mungkin orang yang agak terganggu ketika contoh nih, ke depan mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Amin. Ada kalangan Kristen membangun salib di atas gunung, terus kita ribut, kita permasalahkan oleh Islam, kelompok Islam. Pertanyaannya, apa yang dia ganggu sama kita? Bagaimana cara kita menghargai kerukunan itu? Nah, harusnya jawabannya jangan marah-marah. Harusnya Islam yang mayoritas bangun juga, pilih gunung yang mana yang paling bagus, yang paling tinggi, bangun masjid paling besar di situ. Sepakat. Ya, gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, supaya kemudian kerukunan itu kita jaga. Jangan kita takut dengan kristenisasi. Iya kan? Karena ini kan persoalan hak asasi beragama itu dilindungi. Jadi itu hak privat seseorang. Nah,
supaya kemudian banyak saudara-saudara kita yang hari ini rentan untuk dipengaruhi secara akidah, maka orang-orang Islam yang mapan jangan berdiam diri. Sebagai bantu. Buat mereka merasa bahwa ada saudara mereka yang memperhatikan mereka. Jadi buat mereka bahwa hari ini mereka tidak hidup sendiri. Jangan kemudian kita tahu ada saudara-saudara kita sudah buta huruf umpamanya, kemudian secara ekonomi tidak ada kemampuan. Terus kita tidak hadir di situ. Terus kita tidak pernah hadir. Betul. Terus kemudian tiba-tiba ada orang bikin salib. Kita ribut. Emang salib itu mau apa? Mau merubah keyakinan kita? Tidak. Dan didirikan, kalau didirikan di depan Al-Khairat kita marah. Betul. Iya kan gitu. Didirikan di wilayah mereka. Terus kenapa kelihatan sih? Ya karena atas gunung. Karena begitu kan. Nah saya pikir itu juga adalah bentuk cinta mereka terhadap keyakinan mereka. Nah maka saya terus terang mengharapkan ke depan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jadi semua hal agama itu tidak lagi terjadi. Ya kita diskusikan, kita bicarakan. Nah di sini ada negara memang tidak mengatur itu, tidak berhak untuk mengatur itu. Tapi ada forum umat beragama, dan lain-lain. Nah, saya mau ingin Sulawesi Tenggara ini ke depan itu daerah yang sangat menghargai perbedaan, menerima perbedaan, terus kemudian menghargai agama satu dengan yang lain, peduli antara satu dengan yang lain, begitu. Dan bahkan menurut saya saling menghormati itu hal yang penting. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang tidak sepakat dengan katakanlah kasus tadi, karena komunikasi yang tidak terbangun. Nah, di sini peran pemerintah untuk membangun itu. Menjadi penengah. Iya. Nah, kita bisa juga memahami itu. Orang yang punya fanatisme, kan ini Al-Khairat kita sini pusat, PB Al-Khairat ada di sini. Tinggal diberikan pengertian. Ya, nah di sini peran untuk membangun komunikasi itu. Yang baik. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita saling menghargai perbedaan itu. Nah, kalau di atas gunung, maka orang bilang, kita saja tidak di sana tidak ada masjid. Ya karena tidak ada orang Islam di sana, bagaimana kembali masjid? Siapa yang menolak kan? Jadi hal-hal seperti itu coba kita minimalisir. Ketika ada teman-teman Nasrani membangun simbol-simbol agamanya, ya mari kita hargai. Ya kan sama dengan sekarang. Hari ini APBD membangun masjid raya 300 sekian miliar. Pertanyaannya, ada enggak orang Kristen yang protes? Tidak ada sih. Ada enggak orang Katolik Hindu protes? Ya, karena mereka menghargai. Ya, dan sebenarnya negara berkewajiban. Karena ya di situ diskriminatif. Iya. Betul, sepakat. Iya kan? Betul. Nah, tapi kan sampai hari ini tidak, harusnya diminta tidak diminta. Karena gini, di dunia ini hanya ada 2 negara atau 3 negara kalau saya tidak salah yang kemudian tidak mengurusi tentang rumah ibadah. Jadi Pakistan kalau saya tidak salah dan Indonesia. Nah, yang bisa diurus negara itu katakan macam Istiqlal, masjid negara. Betul. Kemudian masjid raya. Nah, itu bisa dibiayai dengan APBD. Nah, kan logikanya kalau kemudian masjid bisa, maka gereja juga harus dibiayai, gereja provinsi gitu kan? Yang level seperti itu. Nah, cuma kan teman-teman Nasrani mungkin tidak berani bicara karena minoritas, sensitif. Tapi negara harus berkewajiban seperti itu. Mereka merasa bahwa mereka kecil. Iya, tapi kan artinya mereka begitu mentolerasi. Betul. Ya kan begitu. Betul. Nah maka di sini pemerintah harus memfasilitasi hal-hal seperti itu. Harus kita yang inisiatif kayak. Iya dong. Karena bisa jadi mereka meminta karena pemerintah sini. Begitu. Jadi ini kita ada gereja di tengah-tengah kompleks. Ribut kita.
Mengganggu keimanan. Emang gereja itu mengganggu keimananmu? Yang masalah itu kalau kemudian gereja atau masjid dipakai gereja, itu masalah itu. Ya, betul. Kalau orang Islam bangun gereja. Iya. Kalau orang Kristen katakanlah, di situ hanya 20 orang. Iya. Terus 20 orang itu kamu suruh dia tidak gereja. Iya, betul. Atau kamu suruh 20 orang itu suruh pergi gereja di Kulawi. Ya kan begitu kan? Harus ada difasilitasi. Iya dong. Itulah peran pemerintah harusnya. Nah, di sini kalau kita bicara pada SKB itu kondisional. Iya, sepakat. Menurut saya untuk diterapkan. Jadi ini harus dilihat pada konteks. Kalau di daerah itu ada umat Nasrani, Iya. no? Terus tidak ada gereja, jaraknya jauh. Iya. Terus mereka mau membangun gereja. Iya. Terus yang terganggu siapa? Ya sebenarnya tidak ada. Nah, masyarakat di situasi itu Mayoritas semua Islam, katakan Islam, tapi mereka ada komunitas Kristen di tengah-tengah itu. Mereka kan tinggal duduk bersama. Ya kalian silakan mau gereja, tapi jangan melampaui ini, jangan buat ini sehingga kemudian tetangga lain terganggu. Tinggal dikomunikasikan. Ketika waktu sholat, kalian jangan gereja. Oh iya. Jangan menyanyi terlalu ribut gitu kan. Ya, betul. Sehingga kemudian warga di situ terganggu. Iya, betul. Nah, kita kan selalu berpikir, ini misionaris. Emang mereka tidak punya hak juga ketakutan orang Islam, orang Kristen masuk Islam? Iya. Kan begitu kan? Sama ketakutan kita. Sama, jadi iya. ya kalau mari kemudian di persoalan urusan internal lakum dinukum waliyadin kan? Iya, betul. Jadi agamaku. Kalau dia mau masuk Islam, kalau ada pendeta masuk Islam, senang betul kita. Betul. Iya kan? Tapi kalau ada orang yang masuk Islam, masuk Kristen, marah kita. Ya, hal-hal ini yang kemudian menurut saya kita harus bisa ke depan meminimalisir itu. Bahwa kan pertanggungjawabannya ketika ada orang Islam masuk Kristen, Ya pribadinya. Masa orang Islam di situ masuk neraka? Gitu. Sebagai Usahanya sendiri kan? Iya, betul. Nah, supaya kita tidak terjadi kegaduhan, ya mari kita saling menghargai. Jadi berarti mimpinya Kamat adalah Melihat Sulawesi Tengah ini hidup rukun, damai, di mana masyarakat menjadi tuan tanah di negerinya sendiri. Sepakat. Kemudian daerah yang begitu subur, luas, kaya ini bisa mensejahterakan masyarakatnya. Bisa dinikmati masyarakat. Iya, jadi jangan kemudian pemerintah itu jangan juga kemudian lebih pro Cina, pengusaha dari Cina yang datang ke sini. Enggak perlu lah. Jadi pandanglah bahwa mereka datang karena ada keperluannya. Betul. Pandanglah bahwa mereka datang ke Republik ini karena mau mencari uang, mau mencari makan. Iya. Kalau kemudian mereka mau cari makan, maka kasih hiduplah orang-orang di sekitar situ. Jangan kasih hidup pejabat. Jangan kasih hidup keluarga pejabat. Karena pejabat itu sejatinya dia semua buat orang lain hidup, bukan kehidupan keluarga aja. Gitu. Saya seperti di mana gubernur nih. Gitu. Luar biasa. Jadi seperti itulah kira-kira mimpi saya. Iya. Karena kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk bagi orang lain. Sepakat. Kalau Vini lihat mimpinya Kamat ini bagaimana? Luar biasa ya? Luar biasa kak. Iya. Kita dengan Kamat ini hanya tidur di ranjang berbeda saja kak. Oke, kenapa? Tapi mimpinya tetap sama. Luar biasa. Saya sepakat juga sih kalau saya melihat bahwa Kamat ini adalah calon gubernur paling kuat. Dan saya lihat ya kalau sudah Kamat maju, yang lain susah untuk berdaya. Bagaimana bisa berdaya? Lupakan yang lain. Kalau Ahmad Ali maju, lupakan yang lain. Karena susah untuk orang lain menyaingi karena orang calon lain bisa jadi tidak berdaya karena bagaimana mau berdaya? Yang dilawan Sultan Swadaya. Apa iya bisa berani? Yang dilawan Ahmad Ali. Apalagi mau minta 2 periode. Terima kasih Kamat, sehat selalu. Terima kasih. Kebanggaan ini bagi Sarawak Channel karena sudah bisa menghadirkan Kamat di studio kita yang kecil ini. Mudah-mudahan komunikasi kita tidak sampai di sini kak. Saya menunggu telepon lagi. Maksudnya yang mudah-mudahan ke depan studionya lebih besar. Sehat selalu kak. Mudah-mudahan kakak Mat Ali bisa terpilih sebagai gubernur dan masyarakat Sultan bisa merasakan kinerja yang terbaik dari Ahmad Ali. Sehat selalu. Sampai ketemu di Sarawak Channel berikutnya. Tetap di Sarawak Channel. Sarapan dulu. Ya.